alat-alat kerja itu yang paling tahu sebetulnya si pekerja. Iya, betul. Jadi si kapitalis boleh beli mesin yang paling mahal, dia belum tentu bisa mengutilisasi si mesin itu semaksimal mungkin. Iya. Ada yang disebut sebagai formal subsumption dan real subsumption. Jadi penundukan formal kepada kapital itu kalau saya kontrak sama Nahar mau kerja. Iya. Oke, saya udah lewat lisan maupun tertulis saya kerja sama Nahar. Terus apakah otomatis Nahar bisa dapetin kerja seperti yang Nahar inginkan dari saya? Belum tentu kan? Belum tentu. Nah, kalau masih direct kamu akan wah ini si Jimmy ini mesti dimaki-maki nih tiap hari supaya dia disiplin. Iya. Makanya kalau di perusahaan lebih benci sama HRD daripada sama owner. Biasanya gitu ya, kan di medsos tuh ada HRD bacot tuh, kan mencerminkan bencinya pekerja sama si bantalan ini gitu. Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama aku Nahar di podcast Histomat. Di sini aku tidak sendiri, aku kembali kedatangan dosen Universitas Indonesia dari Departemen Ilmu Politik, Bung Jemi. Kembali lagi, Bung. Halo, nah, terima kasih telah mengundang. Ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas aksi gerbek pabrik di Bekasi bersama Bung Jemi. Nah, kali ini kita akan lebih mendalami juga tema disertasi dari Bung Jemi ya, mengenai laborisme yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi, episode kali ini tuh akan membahas lebih dekat, lebih dalam mengenai mekanisme pengontrolan dan eksploitasi terhadap buruh di tingkatan pabrik, serta bagaimana buruh merespon terhadap penundukan itu. Nah, mungkin bisa diceritakan, Bung, mengapa Bung memilih topik ini sebagai fokus penelitian, Bung? Oke, terima kasih, Nahar. Jadi, sebetulnya awalnya saya mau meneliti tentang gerakan mobilisasi ya, jadi gerakannya yang biasanya udah banyak ditulis itu dari pendekatan gerakan sosial gitu ya. Jadi teori-teori yang ada biasanya menekankan pada kemampuan untuk pimpinan gerakan atau pimpinan serikat untuk mengorganisasikan masanya atau orang untuk melakukan mobilisasi. Tapi kemudian saya mempelajari dan juga mendapat masukan dari pembimbing saya waktu itu di Murdoch bahwa yang jarang dibahas adalah aspek lain dari mobilisasi, yaitu aspek politik produksi. Jadi orang melakukan mobilisasi itu nggak selalu karena faktor pengetahuan atau ke narasi yang dia setujui untuk dia ikuti, tapi juga karena ada kondisi yang memungkinkan dia untuk melakukan mobilisasi. Nah, kondisi objektif untuk melakukan mobilisasi itu masih jarang di dalam literatur perburuan Indonesia untuk diteliti dan atau ditulis gitu ya. Nah, saya kemudian menemukan literatur yang jadi acuan utama saya dari seorang sosiolog Amerika yang sudah almarhum, namanya Michael Buroway, yang merupakan salah satu ilmuwan yang mengembangkan pendekatan yang dipengaruhi oleh tradisi Marxis tentang analisis perburuhan, yaitu memahami apa yang terjadi pada proses kerja atau labor process. Nah, si Michael Buroway ini mengembangkan satu konsep yang dia sebut sebagai factory regime. Nah, sementara di disertasi saya menyebutnya sebagai production regime karena sebetulnya sama aja gitu ya. Karena beberapa literatur ada yang pakai istilah factory regime, labor regime atau production regime gitu ya. Yang penting dia adalah rezim yang mengatur bagaimana proses produksi kapitalis dilakukan. Okay. Nah, karena biasanya
karena pada masa Marx hidup itu adanya di pabrik, di pabrik-pabrik tekstil dan tembakau, itu pada masa itu ada sebuah novel yang terkenal judulnya Satanic Mills. Jadi itu pabrik itu seperti apa? Memproduksi. Iya, ya tempat yang kayak neraka lah gitu ya. Nah, Marx kemudian di dalam studinya yang kita baca di Das Kapital terutama, itu kan masuk ke dalam neraka itu dan menemukan detil-detil bagaimana sih si neraka itu bekerja gitu ya. Nah, dibawa ke ranah akademik oleh para sarjana labor process, termasuk Harry Braverman, lalu juga Michael Borowicz, dan Michael Borowicz menekankan pada apa yang disebut sebagai bahwa produksi itu memiliki variasi factory regime atau memiliki variasi rezim kerja. Nggak semua tempat kerja itu melakukan penguasaan produksi atau kontrol produksi yang sama. Nah, awalnya cenderung yang disebut sebagai despotik atau sewenang-wenang gitu ya. Karena pada awal revolusi industri memang nggak ada peraturan, nggak ada bargaining position yang jelas gitu ya. Bahkan kolektivitas di antar buruh juga nggak ada gitu. Nah, sehingga itu memungkinkan dia bentuknya despotik. Jadi market despotisme itu ya kalau mau nerima kondisi dan upah yang ditawarkan pengusaha silakan, kalau nggak pergi aja gitu. Ya masih banyak yang lain yang mau kerja gitu. Nah, itu despotismenya didasarkan karena kesewenang-wenangan pasar sebetulnya gitu. Nah, karena itu reaksi balik buruh terhadap rezim produksi yang seperti itu adalah bentuk-bentuk mobilisasi yang konfrontasional sifatnya. Ngamuk, merusak pabrik, mengganggu produksi. Nah, itu memaksa negara kemudian untuk terlibat di dalam rezim produksi. Mulai mendorong atau memaksakan, ya harus ada regulasi, ada undang-undang, ada pembatasan waktu kerja, pembatasan standarisasi upah, dan seterusnya. Nah, itu yang oleh Borowicz disebut sebagai tipe rezim kerja atau tipe labor regime yang dia istilah sebagai hegemonik, di mana nggak sepenuhnya ditentukan oleh kesewenang-wenangan atau kesuka-hatian pasar, tapi ada upaya untuk memenangkan kesadaran ya, hati dan konsen gitu, kebersetujuan gitu dari si buruh gitu ya. Nah, bentuknya bisa lewat undang-undang, regulasi, tapi atau juga dengan bentuk di dalam era yang lebih modern, yang mungkin kita sering dengar istilahnya gamifikasi, memperlakukan produksi itu seperti permainan, macam-macam permainannya. Sekarang yang paling mutakhir yang kita lihat di ojol gitu ya, di gig ekonomi berbasiskan teknologi gitu ya, di mana si algoritma itu bikin permainan gitu ya. Kalau hari ini mau dapat ada poin-poinnya dan seterusnya, tapi ada banyak bentuk permainan yang dilakukan sehingga membuat pekerja itu merasa dia tidak dieksploitasi, tidak didominasi langsung gitu, tapi ya dia sedang mengikuti permainan gitu. Nah, dia itu menjustifikasi dia untuk menerima kontrol yang diberikan kepada dia. Oke, jadi itu salah satu elemen berarti ya, Bung, yang yang ada dalam studi laborism gitu ya, Bung. Karena di penjelasan Michael Borowicz berarti bukunya yang Manufacturing Consent ini, Bung. Bukan, kalau Manufacturing Consent dia fokus pada kesadaran aja. Nah, kemudian dia menyempurnakannya di bukunya Politics of Production. Nah, di Politics of Production dia bilang dia menganggap kesadaran bukan satu-satunya bentuk
kontrol, dia menemukan ada berbagai bentuk kontrol. Jadi beruntungnya Pak Burowe dibandingkan banyak ahli yang lain, dia kalau neliti ya sambil kerja di pabrik itu. Jadi dia bisa merefleksikan langsung gitu perbedaan dari macam-macam produksi, rezim produksi itu. Dia pernah kerja di perusahaan otomotif di Amerika, dia pernah kerja di Yugoslavia, di Afrika dan seterusnya. Nah, kesadaran itu satu aspek gitu ya, tapi dia bilang juga ada aspek jadi dia kalau kesadaran itu tadinya dipengaruhi oleh teori ilmuwan Perancis namanya Louis Althusser, ada aparatus ideologis. Nah, jadi ada negara, pabrik itu seperti negara di dalam negara. Tapi dia kemudian merevisi gitu bahwa nggak selalu itu karena kesadaran, tapi juga karena ada pertarungan politik di tempat kerja gitu ya. Nah, salah satunya adalah kemampuan si pekerja untuk mengenali aparatus produksinya. Nah, aparatus produksi itu kan nggak cuma kesadaran, tapi alat-alat kerja itu yang paling tahu sebetulnya si pekerja. Jadi si kapitalis boleh beli mesin yang paling mahal, dia belum tentu bisa mengutilisasi si mesin itu semaksimal mungkin. Nah, itu yang saya temukan di dalam disertasi saya. Kemungkinan untuk melakukan mobilisasi itu terjadi karena ada koalisi antara yang saya sebut sebagai expert experience workers, pekerja berpengalaman dan berkeahlian, dengan pekerja yang kebanyakan, yang pekerja kontrak outsourcing. Nah, pekerja berketerampilan berpengetahuan itu di dalam karakter industri Indonesia penting. Karena ternyata sektor-sektor manufaktur kita, elektronik, otomotif, itu nggak mendasarkan pada cetak biru dari perusahaan asal. Tapi pengalaman dan selera dari si buruhnya yang tahu, maksudnya dia tahu seleranya. Oh, Toyota tuh biasanya pakainya. Nah, orang-orang ini sebetulnya semula dibayangkan tidak, atau dalam rezim produksi yang sebelum mobilisasi itu dibayangkan tidak punya kepentingan untuk berkoalisi dengan pekerja kontrak dan outsourcing. Buat apa? Dia gajinya udah lebih tinggi dan dia juga nggak mudah dipecat karena dia expert experience. Tapi ternyata penambahan pekerja, kan ada rezim produksi tambahan sejak tahun 90-an akhir 2000 yang disebut sebagai fleksibilisasi. Nah, di Indonesia yang digunakan tuh fleksibilisasi jenis numerikal. Awalnya itu sebetulnya dari Toyota, makanya disebut juga istilah lainnya Toyotism. Itu functional flexibility. Jadi satu orang di pabrik Toyota, supaya Toyota itu hemat produksinya dan bertarung dengan otomotif yang lain, dia mengerjakan beberapa hal sekaligus. Tapi karena dia memang berkeahlian. Nah, tapi ada model yang kedua yang kemudian lebih masif di Indonesia, yaitu yang numerikal. Dia nggak perlu punya keahlian, tapi dia mengerjakan hal yang sepele tapi banyak, bisa gampang digantikan. Nah, itu yang kita kenal sebagai pekerja kontrak dan outsourcing. Sekarang nambah lagi jadi magang. Nah, ternyata si pekerja expert experience ini dirugikan kalau semakin banyak yang numerikal ini. Karena waktu kerja dia makin nggak berhenti. Karena dia juga diperlakukan seperti mesin di dalam rezim produksi itu kan. Nah, beberapa di antara mereka muncul kesadaran, bertemu dalam koalisi. Dan kemudian menjadi inspirasi buat expert experience di tempat-tempat lain untuk juga membantu untuk berkoalisi dengan, karena seperti saya jelaskan di episode sebelumnya, itu sedang demam waktu itu. Semua orang senang melakukan mobilisasi gitu, karena itu memperbaiki relasi kerja di tempat mereka masing-masing. Terima kasih Bung. Tadi sudah sekalian menjelaskan contohnya juga ya Bung. Tapi tadi memang kita masih membahas tentang aspek teoritisnya ya. Gimana? Nah, kita mungkin ekspor kasus empirisnya Bung. Jadi Bung kan juga meneliti buruh di pabrik ya Bung. Nah, dalam studi yang Bung lakukan itu sebetulnya bagaimana buruhnya dikontrol dan juga dieksploitasi Bung. In real practice-nya itu seperti apa, dan mungkin mekanisme seperti apa yang digunakan oleh pemilik pabrik atau kelas kapital untuk menundukkan mereka? Ya, seperti saya singgung sedikit di awal tadi ya, ada berbagai cara eksploitasi. Jadi dia nggak one size fits all gitu ya. Kita nggak, karena kita bilang kapitalis itu
biasanya atau lebih cenderung mengutamakan profit dari si buruh, dia nggak berarti dia akan menggunakan cara eksploitasi yang sama gitu. Oke, Bisa berarti ada variasi. ada variasinya. Apa Dan aja tuh berarti ya, variasinya? kalau di dalam studi-studi rezim produksi, ini bukan dari Bureau, itu dari Richard Edwards namanya, itu minimal ada 4 bentuk kontrol. Direct control, ya tadi yang paling primitif atau paling purba gitu, kayak di masa awal revolusi industri, atau di toko kelontong, atau di usaha keluarga. Kita kan mengontrol langsung si pekerjanya kan. Iya. Apalagi kalau dia saudara kita makin despotik kan. Kamu bisa kerja nggak sih? Kamu mau ngerti nggak gitu kan? Itu dia kecenderungan despotiknya makin tinggi karena melakukan direct control gitu kan. Nah, karena ada perlawanan dari buruh, kemudian ada yang muncul lapisan yang kedua namanya bureaucratic control. Mulailah pakai HRD, mulai pakai supervisor di lini. Jadi benturan langsung antara pekerja dengan jauh gitu. Iya, itu dibantali dulu nih sama si. Makanya kalau di perusahaan lebih benci sama HRD daripada sama owner. Biasanya gitu ya, kan di medsos tuh ada HRD bacot tuh, kan mencerminkan bencinya pekerja sama si bantalan ini gitu. Bahkan kadang-kadang ownernya dipuja-puja gitu, wah dia sebetulnya baik gitu segala macam. Padahal HRD kan bekerja atas perintahnya si owner kan. Untuk kepentingan owner. Kecuali ownernya tolol gitu ya, sampai dia terserah deh mau kejam atau gimana gitu. Yang ketiga technological control. Nah itu mulai selain dengan birokrasi kan masih organisasi aja, manajemen aja ya. Nah dia mulai misalnya mesin itu nggak bisa, kita masih bisa negosiasi sama orang. Tapi mesin dengan kecepatan tertentu dia nggak bisa, orang tetap harus bekerja cepat gitu, dan itu contoh-contoh yang klasiknya. Nah, yang keempat ya ada sebetulnya dia kombinasi tapi kontrol yang lebih lebih bersifat politik gitu ya, mengontrol. Misalnya ada di pengalaman Orde Baru ya melibatkan negara gitu untuk di dalam kontrolnya. Nah kita harus kalau kita mau lihat keberlakuannya secara empirik, kita juga akan melihat dia dipengaruhi oleh di mana posisi si perusahaan itu dalam rantai produksi. Jadi dalam temuan disertasi dan penelitian saya menemukan makin rendah dia dalam rantai produksi. Misalnya dia memproduksi brand otomotif X gitu ya, leading brandnya itu kan terdiri dari perusahaan assembly yang menyatukan berbagai komponen, terus yang kedua komponen utama, terus komponen lebih kecil lagi, subkomponen. Semakin kecil itu terjadi yang disebut sebagai eksternalisasi biaya dan risiko. Nah, semakin dieksternalisasi, maksud eksternalisasi bahasa gampangnya dipindahkan gitu. Sebetulnya sih ini kan bisa biayanya si rantai yang paling atas kan, tapi dia dengan subkontrak dan seterusnya dia memindahkan beban itu ke bawah gitu. Nah, semakin ke bawah semakin despotik. Semakin ke bawah semakin. Karena kan udah dieksternalisasi, jadi dia harus mencari margin sebesar-besarnya, dan cara yang paling praktis adalah dengan cara-cara yang despotik gitu. Itu yang menyebabkan pada awalnya di dalam gerobak pabrik itu di rantai-rantai yang paling bawah yang melakukan mogok. Untungnya waktu itu terjadi solidaritas dari tier yang lebih tinggi. Nah, sehingga mereka memiliki kapasitas untuk menghadirkan bargaining position yang utuh, yang lebih signifikan. Karena kalau cuma satu rantai produksi aja, karena kita dalam kondisi relasi produksi kapitalis yang semuanya terkoneksi dalam suatu jaringan, nggak dikerjakan di satu tempat. Jadi momen mobilisasi Bekasi itu langka gitu, karena antar tier bisa bersolidaritas. Nah, itu yang sulit terjadi dalam kasus-kasus setelahnya ketika mobilisasi meredup sampai sekarang. Lalu pertanyaan saya,
sebetulnya mengapa, Bung, para kelas kapitalis ini menggunakan mekanisme kontrol yang semacam itu? Apakah untuk kepentingan profit atau ada yang lain juga? Jadi kan kalau kita ngomong soal kerja kan, ya pasti ujungnya profit ya. Pasti ya itu. Tapi sebelum dapat profit kan dia harus ada barang ya kan. Komoditas Iya. penciptaan. Nah, dalam proses penciptaan barang itu kan ini bisa kita pelajari di Marx sebetulnya. Itu ada yang namanya disebut sebagai formal subsumption dan real subsumption. Jadi penundukan formal kepada kapital itu kalau saya kontrak sama Nahar mau kerja. Iya. Oke, saya udah lewat lisan maupun tertulis saya kerja sama Nahar. Terus apakah otomatis Nahar bisa dapetin kerja seperti yang Nahar inginkan dari saya? Belum tentu kan? Belum tentu. Nah, kalau masih direct kamu akan wah ini si Jimmy ini mesti dimaki-maki nih tiap hari supaya dia disiplin. Iya. Ya kan? Kalau nggak disiplin maka output kerjanya sedikit. Iya. Nah, tapi kalau ada perlawanan dari Jimmy, Nahar akan terpaksa mengubah cara mengontrolnya kan? Jim, gimana kalau kamu bayangkan kerja itu kayak kamu ibadah. Kalau kamu ibadah, kamu kumpulkan sebanyak-banyaknya, kamu memberi makan anak kamu, segala macam. Jadi kamu jangan lihat ini sebagai beban. Ya kan? Itu mulai manufacturing consent dia pakainya, dia pakai kontrol. Nah, jadi kenapa dia melakukannya? Karena untuk menuju profit tidak semudah itu. Dia harus memastikan dia mendapatkan mengapropriasi apa yang dibutuhkan dari si pekerja. Itulah makanya dibutuhkan ilmu manajemen. Ilmu manajemen adalah ilmu labor regime, ilmu kontrol kapital, kontrol terhadap kontrol yang dibutuhkan oleh produksi kapitalis. Persis Mbahnya bilang kan Taylor, product planning, organizing, actuating, dan yang paling penting controlling. Dia nggak pernah bohong, dia udah bilang produksi kapitalis membutuhkan aspek yang paling penting control. Oke, menarik sekali ini, Bung. Nah, tentu ini juga baru bagi saya bahwa ternyata segitunya begitu ya, bahwa produksi kapitalis itu memang dibuat sedemikian rupa agar memang ada penundukan yang terjadi. Bahkan kadang-kadang penundukannya tidak terasa gitu ya. Justru harus alamiah. Iya, justru alamiah. Nah, bagaimana buruh alamiah gitu tanda petik. Bagaimana buruh ini merespon, Bung, terhadap penundukan yang mereka alami? Mungkin dalam studinya, Bung, dan juga studi-studi lain. Iya, ada 4 bentuk juga bisa resistensi. Tapi itu sebetulnya yang paling jarang. Itu kalau udah mentok, udah nggak tertahankan lagi atau ada momen yang memungkinkan gitu ya. Yang kedua adalah kooptasi. Ya, dia bekerja sama. Kooptasi, kooptasi, resistensi. Dan apakah juga ada yang diam aja, Bu? Ya ada. Diam itu kan bisa banyak bentuknya ya. Jadi ada perlawanan yang mungkin kita pernah kesel atau kita lihat pemberi kerja kesel karena pegawainya lelet gitu. Nah itu itu kan bentuk perlawanan, slow down, ngambek atau mengerjakan tidak sesuai yang optimal sehingga harus diulang lagi proses produksinya. Itu yang dalam beberapa riset itu mengakibatkan akhirnya ada dalam politik produksi ada kompromi. Ya udah kamu ditingkatkanlah ininya kesejahteraannya supaya nggak berulang-ulang salah terus reject gitu ya karena apalagi kalau dia rantai yang paling bawah ya dia barang reject yang banyak itu kan costly gitu ya, ada ongkos yang besar yang harus mereka tanggung. Oke, dari 4 bentuk perlawanan tadi yang paling dominan mana, Bung, kalau di Indonesia? Ya seperti kayak saya katakan, resistensi itu biasanya paling jarang ya, karena dia kan perlu diorganisasikan, dan yang paling sering ya sebetulnya kooptasi ya. Jadi artinya melawan tapi kemudian ya menerima juga gitu ya. Misalnya kita lihat di tempat kerja banyak sekali orang ngedumel gitu, nggak seneng sama pekerjaannya, tapi dia ya terus aja tetap bekerja, dia nggak ngelihat itu sebagai sesuatu yang dapat
respon secara kolektif. Jadi bentuk kontrol yang bentuk respon yang berbeda-beda juga karena proses kerja itu secara alamiah tanda petik itu seolah-olah hubungan individual, bukan relasi sosial yang kolektif. Padahal proses kerja tidak pernah individual, Iya, tidak. selalu kolektif. Nah, terhubung. tapi ketika kita mau mengatur bagaimana kerja diorganisasikan, itu kita antara nggak boleh terlibat, atau kalau nggak, ya perwakilan aja yang terlibat. Ya kan, nggak pernah secara kolektif. Nah, Semua ya, dilibatkan tuh jarang. secara demokratis jarang. Nah, yang mungkin melakukan itu adalah serikat buruh. Serikat adalah wadah untuk mendorong demokratisasi di tempat kerja. Sebetulnya bukan cuma upah gitu. Upah itu kan konsekuensi dari kerja yang lebih demokratis. Nah, tapi karena perspektifnya lebih mengutamakan upah aja, jadi aspek untuk mendorong demokrasi di tempat kerja itu kurang populer. Itu berakibat responnya ya mayoritas ya masih yang kooptasi gitu ketimbang resistensi. Oke. Jadi memang serikat buruh nih jadi ya wadah utama untuk bisa buruh punya model yang kolektif gitu ya, Bung. Nah, kalau tentu kan sebetulnya dalam pasar ini kan kita punya negara ya yang seharusnya punya peran di sana untuk mengatur atau menjadi dalam tanda kutip juga penengah. Nah, bagaimana peran negara sejauh ini dalam relasi buruh dan juga pemilik kapital di Indonesia? Ya dia kan penengah bukan karena dia bijaksana, dia penengah karena kepentingannya dia adalah sebagai kepanitiaan yang mewakili seluruh kelas kapitalis. Nah, karena dia kepentingan seluruh kelas kapitalis yang pada kenyataannya saling berkompetisi adalah adanya stabilitas produksi. Kan kompetisi hanya terjadi kalau produksi tidak terinterupsi, tidak berhenti. Jadi ya dia menengah itu bukan karena bijaksana, tapi dia memastikan produksi itu stabil gitu. Nah, dia memperkenalkan hukum, memperkenalkan institusi, perundingan kolektif segala macam dengan tujuan benturan yang keras yang memungkinkan perubahan rezim produksi yang signifikan itu tidak perlu terjadi. Jadi sebaik-baiknya negara sebagai penengah selalu kaitannya dengan kepentingan produksi kapitalis sebetulnya. Kecuali negaranya negara bukan berorientasi itu ya. Oh, jadi ya negara juga belum berperan banyak ya, apalagi untuk buruhnya karena hampir selalu kepentingannya untuk kelas kapitalis begitu, Bung. Iya, nggak bisa, dia sulit. Nggak terlalu semekanik itu, maksudnya nggak sevulgar itu, tapi gampangnya gini kita lihat, setelah reformasi kan negara itu meratifikasi banyak sekali undang-undang. Ya, jadi kan. Banyak sekali konvensi, dan kemudian menghasilkan banyak sekali undang-undang yang bagus. Kita itu salah satu negara dengan undang-undang perburuan yang terbagus loh di Asia. Tapi itu de jure, de facto, buruh udah biasa ngomong, peraturan mah bagus, nggak ada gunanya karena nggak akan dilaksanakan. Nah, jadi negara menjadi penengah dengan tidak melaksanakan institusi-institusi yang sudah secara hegemonik meredam. Karena si pekerja jadinya terfokus kepada aspek legalnya aja, tidak mengutamakan perjuangan untuk memperkuat posisi dia di tempat kerja, di dalam proses produksi. Nah, padahal nggak ada produksi yang tidak memerlukan pekerja. Nah, tapi aspek itu yang selalu didorong untuk diabaikan, bahkan dianggap tidak ada gitu. Nah, itu yang menyebabkan peran negara sebagai penengah itu bisa by commission. Dia dengan sengaja kayak tadi tahun 2017 Jokowi bikin PP formulasi itu kan dia by commission, dia sengaja menginterupsi sesuatu yang sebelumnya memperkuat posisi organisasi buruh. Dia lanjutkan dengan Undang Cipta Kerja. Tapi juga bisa dengan by omission. Sebagai penengah ya dia nggak melakukan, dia tidak. Misalnya kalau kita pergi ke dinas-dinas tenaga kerja, kebanyakan nggak punya kualifikasi untuk terlibat di dalam proses hubungan industrial. Dipindahin dari dinas pemakaman, itu biasa terjadi kalau kita pergi ke Disnaker, itu
bukan rahasia misterius gitu, semua orang tahu. Dan kemampuan untuk menengahi yang tadi seperti kamu harapkan menjadi penengah yang bijaksana itu nggak mungkin ada gitu, karena kualifikasi dan resources-nya sangat terbatas gitu. Nah, jadi yang akan terjadi adalah keputusasaan bagi si buruh karena undang-undangnya ada, mau ngadu kemana lagi gitu. Nah, ya akhirnya perjuangannya jadi perjuangan apa ya istilahnya, simbolik aja gitu jadinya. Bukan simbolik juga, ya jadinya gerutuan aja ujungnya gitu, karena nggak bisa menekan di proses produksinya. Saya nggak bilang undang-undang segala macam itu nggak perlu ya, penting, tentu sangat perlu ya. Tapi kalau bargaining position yang utama dan bargaining position yang utama menurut saya ada di labor process ya. Jadi memahami gimana cara kontrol terhadap kerja itu dilakukan akan membantu buruh dan serikat buruh menyusun strateginya dia sendiri sebetulnya. Kekuatan-kekuatan non legal dia apa? Karena kan tempat kerja juga tempat untuk bernegosiasi kan sebetulnya kan. Nah, tapi kan nggak dilakukan. Oke, jadi begitu. Ketika negara yang diharapkan menjadi penengah ini tidak benar-benar bisa menengahi, lalu apa yang bisa dilakukan buruh, Bung, untuk memperjuangkan nasibnya agar menjadi lebih baik? Apakah justru buruh juga harus masuk ke dalam atau dalam tanda petik memenangkan arena politik juga, Bung? Ya tentu saja, maksudnya nggak bisa anti politik kemudian, dan buruh juga sebetulnya tahu mereka dipengaruhi oleh keputusan-keputusan politik. Nah, cuman kan kapasitas keterorganisiran dan kapasitas organisasi buruh sangat terbatas ya. Jadi yang paling kuat kan organisasi buruh serikat. Nah, serikat ya fokusnya itu tadi sayangnya masih fokusnya di soal upah, di soal kasus gitu ya. Nah, visi tentang hubungan kerja yang lebih demokratis itu kan nggak populer. Siapa yang bisa memproduksi itu? Masa kita akademisi? Ya bisa, tapi kan berhentinya di kalangan terbatas. Tapi kalau norma bahwa kerja yang layak itu adalah norma umum, yaitu serikat adalah agen yang penting, dan itu salah satu cara untuk masuk ke politik. Nah, tapi untuk itu kan dibutuhkan kemampuan untuk meneliti juga, kemampuan untuk mengkaji juga, kemampuan untuk mensosialisasikannya juga. Nah, ini yang selama ini digantungkan, dititipkan kepada partai-partai politik. Yang dalam konteks Indonesia ya semuanya borjuasi, oligarki, militeristik. Jadi ya dia dikasih konsesi sedikit gitu ya, kayak oh ya UCK-nya dibatalkan dulu sama MK, dikasih waktu 2 tahun. Tapi 2 tahunnya itu isinya apa gitu. Ya, maksudnya ya kita berharap aja isinya baik gitu. Tapi kan selama 2 tahun ini saya dan kamu kan terbatas informasinya. Serikat buruh tuh memperjuangkan hubungan kerja yang lebih baik seperti apa sih? Nah itu, dan kalau kita tanya ke anggota-anggota juga kebanyakan juga masih nggak tahu. Nah jadi masuk ke politik penting, tapi caranya, strateginya itu yang menjadi nggak kalah pentingnya gitu menurut saya. Oke, menarik, Bung. Jadi ya memang akhirnya serikat itu juga harus masuk ke politik ya, Bung. Kira-kira kan tetap nanti pada ujungnya harus seperti itu. Tapi ketika Bung tadi mention tentang partai yang kepentingan serikat itu dalam tanda kutip dititipkan ke partai, kan sebetulnya Bung sudah ada partai buruh yang dipimpin sama Said Iqbal. Nah, Bung Jamie melihat peran PB hari ini dalam memperjuangkan ketimpangan kelas di Indonesia itu seperti apa, Bung? Ya masih terbatas ya, masih sangat terbatas. Maksudnya ya partai itu kan adalah agregasi dari kepentingan yang ada di masyarakat. Kalau serikat kan kepentingan buruhnya aja, anggota. Kalau koperasi anggotanya juga. Jadi, nah, sementara kalau partai kan berbagai macam ya, yang buruh, yang tani segala macam. Nah, sampai saat ini kan kita setidaknya dalam pengamatan saya melihat partai buruh ya belum populer, baik di kalangan buruh sendiri maupun di kalangan luar buruh. Atau buruh juga kan terbagi dua, pekerja formal dan informal gitu ya. Dan mayoritas pekerja di Indonesia kan pekerja informal. Mayoritas tidak merasa dirinya sebagai buruh formal. Nah,
Dan hubungan kerja mereka jauh lebih despotik daripada yang pekerja formal karena sangat tidak terregulasi. Nah, Partai Buruh di dalam pengalaman pemilu 2024 kemarin, ya masih minim untuk menjadi saluran membicarakan persoalan-persoalan itu. Kita masih sedikit sekali tahu Partai Buruh itu bedanya dengan partai-partai yang lain apa selain namanya gitu ya. Tentu aja saya akan dimaki-maki Partai Buruh gitu, masa nggak tahu bedanya. Tapi kenyataannya kalau saya tanya ke lingkungan rumah saya, memang nggak tahu. Bahkan nggak tahu siapa yang calonnya. Padahal itu kompleks perumahan saya adalah kompleks orang pekerja gitu. Berarti kan masih ada jarak yang besar antara Partai Buruh dengan pekerja, baik yang formal dan informal tadi. Nah, jadi persoalan menurut saya persoalan yang dihadapi Partai Buruh atau partai-partai lain yang nanti yang akan menjadi saluran politik kelas pekerja Indonesia, ya memperluas wilayah politik, nggak cuma di momen pemilu. Itu kan yang nggak apa bedanya dengan partai-partai oligarki yang baru kelihatan berpolitik 3 bulan sebelumnya. 3 bulan sebelumnya. Nah, mestinya kan pembeda nyatanya Partai Buruh ya ada sehari-hari atau partai-partai yang lain, saya nggak membatasi, nanti seolah-olah sentimen sama Partai Buruh gitu ya. Tapi partai-partai yang menjadi saluran dari kelas pekerja mestinya ya hadir setiap hari di sekitar kelas pekerja Indonesia. Kalau enggak ya jadinya kita menggantungkan semua masalah ke serikat buruh yang resources-nya terbatas, lalu juga fokusnya juga harus kepada anggotanya terlebih dahulu. Nah, partai mestinya tidak terbatas itu. Oke. Menarik sekali, Bung, pembahasan kita hari ini. Terima kasih sekali Bung Jemi sudah mau main lagi ke podcast Sistomat. Pembahasan hari ini banyak menggugah pikiran saya dan juga saya harap kawan-kawan pendengar dan penonton podcast Sistomat juga sama curiousnya dengan saya hari ini. Terima kasih banyak, Bung. Semoga kita ada waktu untuk ngobrol-ngobrol lagi di saya boleh titip pesan, ayo bangun gerakan serikat di mana-mana. Pekerja formal dan informal, pekerja kampus, pekerja ojol dan lain-lain, kita harus bangun gerakan serikat yang kuat. Terima kasih, Bung. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya.